Halo sahabat, masih bersama saya Maike yang saat ini masih berada di Yayasan Odesa Indonesia bersama dengan Bapak Faiz Mansur. Halo Pak, ini Halo. saya mau bertanya lagi Pak. Oke. Saya mau bertanya terkait dengan skill-skill yang dikembangkan di Odesa dan di lingkungan di sekitar sini. Kalau boleh tahu skill apa saja Pak yang diajarkan, dan ini saya lihat relawannya ini rata-rata mahasiswa ya Pak? Oh, skill yang untuk relawan? Iya, Oke. skill untuk relawannya. Itu banyak. Jadi kita naungin dalam sebuah wadah kegiatan gerakan. Nah, skill yang utama mendasar adalah menulis. Menulis. Oke. Ya, karena Odesa ini wataknya, karakternya, termasuk sifat-sifatnya selalu berjurnalistik. Nah, Oke, jadi Pak. kita semua kebanyakan yang mendominasi adalah penulis dan wartawan. Oh iya. Jadi buat kita itu modal sosial yang paling harus ditanamkan untuk Iya. menjadi edukasi. Makanya adik-adik mahasiswa yang datang ke Yayasan Odesa, termasuk kayak kamu, harus pintar nulis. Oke. Karena kita Iya, Pak. punya kesediaan untuk mengajari, tukar pengalaman, menyalurkan, mengarahkan dengan beragam jenis tulisan mau apapun. Iya. Itu ada. Nah, kalau misal saya nggak bisa nulis cerpen, ya nanti ada teman yang lain. Oke. Kalau dengan saya nulis buku, nulis opini, nulis makalah, beres. Nulis berita, oke. Yang lain nanti bisa belajar dengan teman-teman pengurus yang lain. Nah, skill menulis ini penting untuk mahasiswa nanti kalau sudah masuk dunia kerja, sangat dibutuhkan. Bisa medsos, kalau nggak bisa nulis, medsosnya mau diisi apa? Ya, benar. Oh, ngupload foto nggak ada quote-nya, nggak ada tulisannya, jelek sekali. Tetap butuh nulis. Yang kedua, skill fotografi yang kita kembangkan. Benar. Makanya kamu juga dapat kamera, dan jangan hanya pakai ponsel lagi. Oke, Pak. Nah, kurang tetap. Kalau itu mau motret yang jauh-jauh, petani, kita nggak bisa nyebrang sungai Iya. kan, tapi saya bisa motret dengan sangat jelas. Nah, itu bukan pakai ponsel, nggak cukup. Kalau pakai tele, pakai ini kan Iya, bisa. nanti bisa dapat gitu. Nah, skill fotografi ini kalau dikawinkan dengan skill penulisan akan sakti, hebat. Kita bisa membantu banyak orang, membantu masyarakat desa, membantu orang-orang miskin mendapatkan akses dana, modal, termasuk santunan-santunan amal itu yang kemarin Maike dan teman-teman jalanin itu kan karena peran kemampuan kita memfoto dan juga membuat berita. Iya, benar. Jadi desa itu tertinggal, dan salah satunya tidak dipedulikan oleh kota, katakanlah masyarakat lapisan bawah itu tidak dipedulikan oleh pejabat atau dipedulikan oleh orang yang kaya, yang mampu, orang-orang yang baik ingin berderma kemana, itu karena tidak ada informasi. Nah, kita punya skill jurnalistik yang itulah yang harus dioptimalkan. Makanya kalau mau belajar di Odesa, kita punya modal ilmu pengetahuan, praktik, pengalaman yang lama, dan juga bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk pintar nulis dan pintar fotografi. Itu dua. Nah, skill yang lain ada. Misal, kalau mahasiswa mau mengembangkan keterampilan yang sifatnya di organisasi, Pak. itu juga kita kasih garis-garis, tip-tip yang ngajari kerjasama. Jangan berkompetisi, tapi setialah dengan kerjasama dengan diantara kalian. Itu termasuk bagian skill yang sangat penting. Skill termasuk skill-skill menuju leadership, supaya nanti di dalam organisasi itu tidak hanya sekedar jadi asal pengalaman, asal ikut-ikutan, tapi dia juga memiliki tahapan-ketahapan untuk menjadi pemimpin. Nah, itu juga ada pendidikan skillnya. Itu kepemimpinan memang bukan masalah skill saja, tapi komplit. Tapi bisa juga didik, mendapatkan kesempatan ya teman-teman muda ini untuk memasuki tahap
ke tahap Iya. untuk menuju keterampilan menjadi pemimpin yang efektif. Oke, Gitu. benar. Oke Pak. Terus ini kalau boleh saya tahu kenapa Bapak milih dan rata-rata relawannya itu dari mahasiswa kayak gitu Pak, yang mungkin kita secara kasar kita tahu itu mereka orang awam yang baru belajar. Kenapa Odesa nggak ngambil yang profesional? Mungkin kayak kalau ngambil profesional kan lebih cepet gitu ya Pak. Nah itu Jadi, kenapa gitu? Bukan soal ambil mengambil. Jadi gini. Oke. Yang jadi relawan di Odesa, katakanlah semua pengurus kan juga adalah relawan. Spirit Iya. kita kan kerelawanan Iya. ya. Soal ada yang pengurus, ada yang jadi sekretaris, bendahara, itu teknis saja lah. Terus ada teman-teman yang nggak mau dicantumi namanya tapi sangat aktif sampai sekarang juga banyak sekali Oh kan. iya. Nah itu relawan yang bukan mahasiswa. Nah Oh, oke, mahasiswa itu kita jadikan satu kanal tersendiri karena memang pada awalnya kita kasih kesempatan, ini yang cocok untuk ngajar anak-anak desa itu siapa? Oke. Kalau guru-guru nanti nggak punya waktu, mereka oke, istirahat. Bahkan kita bayar pun ada guru bantu ke di sini, dia seorang guru yang sudah kompeten, nggak punya waktu. Nah, Iya, benar. mau tidak mau kita merintis nih, cari mahasiswa, kebanyakan calon pengajar. Nah, kayak hakim itu kan jurusannya di pendidikan agama Islam, Ya, itu calon-calon guru agama. Ya. Lah boleh masuk. Ada juga yang Fadil yang dari UPI, Ya. itu calon guru komputer gitu kan. Oke, oke. Nah itu senang dengan dunia kerelawanan, mereka juga mental untuk ngajarnya sudah terbangun, bahkan sejak SMA itu senang ngajar. Jadilah di situ relawan-relawan mahasiswa ini menggumpal. Ya. Sampai kalau nggak salah sekarang ada berapa, 27 atau 30 kan yang sering giliran ngajar itu. Nah mahasiswa ini bagus ketika mengambil peran edukasi. Mereka cepat pinter. Kenapa cepat pinter? Karena ilmu pengetahuan itu kalau didapatnya itu dengan cara praktik. Oke. Ngajar sambil belajar, belajar ya ngajar, belajar. Iya. Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, terus dilanjutkan. Begitu kalau soal mahasiswa. Oke Pak, iya. Oke. Kalau untuk mereka relawan mahasiswa ini, gimana cara Bapak untuk membangun semangat mereka untuk tetap berdedikasi di Odesa, buat mereka walaupun pulang kuliahnya capek tapi mereka tetap bisa kayak Odesa, itu luar biasa loh Pak. Itu gimana caranya? Karena jujur nih saya waktu kuliah, kalau pulang kuliah mau lanjut kemana lagi tuh capek. Tidur ya kamu? Iya tidur. Oke, saya ngelihat relawan Nggak di ikut Odesa ini kegiatan luar sosial biasa. gitu kamu waktu? Enggak. Pantas kayaknya kamu nyesel ya? Iya. Enggak, tapi kan nyesel. kamu pas COVID itu ya? Iya, Jadi saya nggak bisa dapat kemana-mana, COVID, nggak bisa jadi aktivis. Iya, benar juga. Ya, Kalau itu jadi aktivis alasan COVID kan? salah satu alasan itu, tapi alasan lainnya karena Iya, luar enggak. biasa Kamu itu. bayar utangnya sekarang setelah Iya. sambil kerja jadi aktivis. Iya benar Pak. Itu gimana itu membangkitkan semangat para mahasiswa Sebenarnya ini? gini, saya enggak pernah berpretensi untuk membangkitkan semangat. Yang saya tahu mereka datang ke Odesa membawa dirinya dengan berkomitmen yang sederhana, ada kecocokan gitu dengan apa? Yaitu pengabdian di masyarakat gitu aja kan. Ya itu saya tangkap sebagai hal yang alamiah, yang saya alami juga zaman-zaman dulu kan. Kenapa kita mau jadi aktivis, jadi relawan, jadi kerja di LSM atau memilih kerja apa temporer untuk Iya. pengabdian masyarakat selama 3 bulan, itu kan sudah biasa buat saya. Nah, saya berpikir bahwa tidak usah disemangati pun, masa dari sekian ribu mahasiswa di Bandung dalam setiap angkatan nggak ada yang punya kecenderungan seperti diri saya. Oke. Pastilah ada, kepengen Ya, berdedikasi. pengabdian masyarakat, kepengen belajar memahami dunia pertanian. Ya. Nah, ini apalagi di kanal kerelawanan pendidikan. Iya. Kita tanyakan aja ke fakultasnya Hasna itu. Siapa yang ikut mau ngajar? Oh, banyak, 20. Nah, seleksi alamnya, sisanya yang masuk desa paling 3-4. Oke Pak. Nah itu mereka bersemangat sebenarnya lahir dari dirinya sendiri. Kalau saya kan hanya membuat langkah-langkah yang mereka itu dapat kesempatan yang lebih baik, lebih cepat, dan jangan dihambat oleh banyak hal.
Misal waktu kita kompres, kita hubungkan dengan masyarakat supaya tidak bertele-tele kehabisan waktu dalam mengenal masyarakat. Kita libatkan bareng cara lobby dengan petani yang sangat miskin dan maaf tertutup berpikir. Saya lebih seneng ngajari mahasiswa misal itu untuk semangat kerja itu menghubungi petani yang kuper di pinggir hutan itu daripada. Nah, kalau saya ketemu ketua DPR Jawa Barat gitu aja kan lebih gampang. Hakim juga tiap waktu saya ajak, kalau Pak Buki atau kan teknis mencemangati mahasiswa itu justru saya arahkan ke orang-orang miskin. Kalau cuma menghubungi menteri, anggota DPR, atau pengusaha yang relasi-relasi kita kan itu seiring waktu nanti akan, menurut saya akan bisa sendiri. Tapi bagaimana menghubungi petani yang tertutup dan kemudian dia menjadi aktor ekologi, nah itu justru tantangan saya di situ. Kalau semangatnya saya seneng aja, selalu ada orang-orang yang semangat kok. Kayak kamu semangat kan? Semangat dong. Ya, dari Jakarta bangun jam berapa tadi malam? Jam 3. Jam 3. Nyampe sini jam 7. Nah, langsung kerja. Nah, langsung itu kerja. artinya kamu punya daya dan punya energi dan punya target pencapaian kan? Bener, Pak. Pasti kalau nggak menyenangkan kan nggak mau kamu lakukan kan? Nah, kamu seneng ke sini kan, akhirnya kita bisa melakukan sesuatu. Itu semangatnya begitu. Oke, Pak. Ini saya mau nanya lagi, Pak, soal sekolah tani. Yang sekolah taninya itu mahasiswanya diajarkan langsung untuk skill menanam langsung gitu ya, Pak? Langsung terjun gitu. Menanam kayak ini di sawah, nanam padi gitu ya. Iya. Itu tapi kan skill yang sebenarnya menurut saya anggap enggak penting-penting amat gitu. Oh iya. Kenapa, Pak? Enggak penting amat. Ada kata amatnya, maksudnya tetap penting, tapi jangan dijadikan kurikulum yang fokusnya hanya ke situ, nyusun terasering, nyusun ini. Di Odesa itu tetap dijalankan, langsunglah bersama petani. Seperti itu caranya. Kalau dia mau eksperimen, langsung juga eksperimen dengan petani. Maksudnya memberi arahan hal-hal yang baru kepada para petani. Jadi di Odesa itu kan saya juga sudah ngomong ke petani, ayo Pak, kita saling mengajar. Kalau ada teman kota pengen gini, dengerin. Nanti dipraktekkan, bisa nggak bareng-bareng diuji coba. Mahasiswa atau teman kota yang mau masuk ke sekolah tani lewat Odesa ini nanti dengerin juga petaninya. Jangan apa yang dianggap petani benar terus kita anggap salah hanya karena tidak sesuai dengan kaidah pertanian yang kita baca dari buku katakanlah. Nah, itu buat saya jalan saja di Odesa itu yang seperti itu. Dan kayak kamu nanti mau belajar nanam daun Afrika gitu, apa penting? Itu cuma 2 menit belajarnya. Nah, tancepin jadi. Kan tergantung tanamannya. Nanam pohon durian yang nggak dianggap sulit aja, nggak sulit amat sebenarnya. Itu alurnya juga. Nah, makanya saya anggap tidak penting amat untuk mahasiswa terutama, karena mahasiswa itu sebenarnya yang lebih penting adalah nanti satu memahami ruang lingkup kehidupan petani terutama yang miskin. Nah, ini harus dipahami dan juga harus dicarikan solusinya. Makanya ini kurikulum sekolah tani akhir tahun ini akan saya gulirkan, salah satunya nanti kayak kamu misal itu wajib magang kerja di Odesa untuk terjun ke lapangan. Tolong satu RT ini ada berapa keluarga buruh tani misal. Nah, yang perempuan saja Nah, perempuan ini mempunyai masalah apa saja dengan kehidupan ekonomi pertaniannya, dengan kehidupan rumah tangganya yang sifatnya sosial bukan pertaniannya, apa saja dipetakan saja, sosial ekonomi petani misal. Nah, dari situ nanti setiap relawan harus membuat tulisan, mencatat dan apa solusinya. Jadi kita memahami masyarakat sekaligus harus
mengusahakan solusinya. Iya. Dan harus dipraktekkan. Nah, kalau gagal diulang, karena gagal itu tidak masalah. Seperti saya sering gagal aja. Oke. Tapi nanti diulang, diganti cara. Gagal itu kan mungkin karena pendekatannya, Iya, benar. entah karena kurang materi, kurang waktu, kurang serius. Itu banyak hal yang menjadikan alasan orang untuk gagal dalam pemberdayaan. Pintu sukses itu gampang, asal rutin, nah, serius, dan kita benar-benar nggak salah treatment, memahami apa yang dipikirkan, apa yang dialami para petani, itu nggak akan banyak kesalahan gitu. Nah, Oke, luar biasa banget ya Pak. Di Odesa ini jadinya mahasiswa ini udah berlatih untuk terjun ke dunia kerja secara langsung bahkan Iya. sebelum mereka lulus. Jadi mereka bisa dapat pengalaman yang sangat banyak. Wah, luar biasa banget sih Pak. Ini saya walaupun udah kerja nih, saya masih butuh banget pengalaman di Odesa. nah kamu belajar nyanggul. Ya nggak apa-apa, nyanggul itu ada filosofinya itu. Oh, iya. Nanti kalau bagaimana orang harus merasakan apa yang dirasakan oleh Iya. empati kan secara dasar. Oke. Oh, ada juga ya yang gitu, Pak. ngerasain betapa kok kayak gini puluhan Iya. tahun. Itu penting juga bagaimana berurusan dengan lumpur, Iya. terus kesabaran hidup petani itu. Kita di dunia pertanian itu, karena ini dunia pekerjaan yang paling purba kan, paling tua. Iya. Setelah pemburu pengumpul itu kan pertanian. Jadi itu guru kehidupan manusia. Itu adalah pertanian kan. Nah, karena itu harus banyak selalu mempelajari pertanian, tidak hanya soal planting tanaman budidaya, bukan hanya agriculture-nya, tapi juga wisdom-wisdomnya. Kesabaran hidup petani, kesabaran hidup pohon, survival pohon. Nah, kamu mau dapat ilmu-ilmu hikmah seperti itu enggak? Mau, boleh. Nanti minggu depan saya datang lagi. Oke ya. Oke, thank you ya Pak Faiz. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih.